Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Jadi kali ini kita melanjutkan untuk soal HOTS tes wawasan kebangsaan untuk pengamalan Pancasila di part 2-nya ya. Buat teman-teman yang masih baru gabung, silahkan lihat dulu di part 1-nya, semoga nggak ketinggalan ya untuk materinya ya. Oke, kita lanjut untuk materinya. Berarti kita lanjut nomor 6 ya teman-teman ya. Kemarin kita udah masuk di 1-5, sekarang kita masuk nomor 6. Jakarta ya. Sikap sombong adalah memandang diri berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Kemudian, Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila yang keberapa? A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini harusnya cuma garis miring ya teman-teman, bukan dan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Iya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena di sini teman-teman, kalimat yang beradab ini, kata yang beradab di sini ini menunjukkan bahwa seseorang harus menghormati satu sama lain, tepo seliro ya kan teman-teman ya. Jadi di sini kalimatnya kata beradab di sini itu mencakup bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain ya, berdasarkan dengan sifat kemanusiaan kita. Ya, kita harus memandang orang itu dengan tepo seliro, kemudian memiliki kedudukan yang sama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain ya. Termasuk tidak mengejek ya. Itu juga masuk ke sila kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Lanjut nomor 7 ya. Kartu Indonesia Sehat adalah salah satu program pemerintah dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini berupa layanan kesehatan gratis di puskesmas, klinik, hingga rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan penyakit yang diderita. Program KIS atau Kartu Indonesia Sehat digagas sejak tahun 2014 oleh Presiden Jokowi yang menjangkau 19 provinsi di Indonesia. Targetnya adalah melindungi dan melayani seluruh keluarga prasejahtera pada tahun 2015. Dalam perkembangannya, istilah Kartu Indonesia Sehat juga digunakan untuk merujuk pada BPJS Kesehatan. Untuk membedakan keduanya, KIS yang gratis iuran ini dikenal dengan istilah KIS PBI ya, penerima bantuan iuran. Sedangkan yang memerlukan pembayaran iuran disebut dengan istilah KIS non-PBI. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang E, betul teman-teman ya. Jadi di sini kenapa yang E? Karena salah satu program pemerintah di sini adalah dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Nah, keluarga yang kurang mampu berarti itu adalah seluruh yang ada di Indonesia teman-teman ya. Jadi bersifat sosial. Oleh karena itu, ini adalah berupa keadilan yang dilakukan oleh Presiden, program pemerintah untuk menunjang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini jawabannya adalah yang sila yang kelima teman-teman ya. Oke, bisa diterima ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 8. Mulyadi mengatakan kejadian itu Mulyadi mengatakan kejadian itu terjadi saat korban melakukan transaksi di mesin ATM yang berada di Gria Banjaran. Ketika korban sedang melakukan penarikan uang di mesin ATM BRI Gria Banjaran, tiba-tiba ada salah seorang perempuan pelaku yang marah-marah di luar ruangan mesin ATM dikarenakan merasa lama melakukan antrian, kata Mulyadi via pesan singkat. Mulyadi mengungkapkan saat korban melakukan transaksi di ATM tersebut, kemudian pelaku masuk ke dalam ruangan ATM dan menyerobot serta meng-cancel transaksi yang sedang dilakukan oleh korban. Kemudian oleh korban ditegur, akan tetapi pelaku tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut antara keduanya. Pelaku kesal dan mendorong tubuh korban hingga terbentur ke mesin ATM dan dinding kaca ruangan ATM
dan korban pun tidak tinggal diam dan membalasnya dengan menendang ke arah tubuh pelaku, kemudian pelaku pun menyerang kembali, ungkapnya. Kasus di atas merupakan pertentangan Pancasila sila keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima? Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada perlakuan yang tidak yang memicu bahwa korban ini dilakukan merupakan korban ya, korban penganiayaan, ya kan? Tetapi bukan itu masalahnya. Di sini adalah karena masalah utamanya adalah karena masalah antrian, teman-teman. Nah, bukan masalah penganiayaan ya, teman-teman ya. Jadi sebab kenapa terjadi penganiayaan tersebut atau cekcokan tersebut, ada cekcok di sini ya, teman-teman ya, karena ada orang yang menyerobot antrian. Nah, di sini harusnya sikapnya adalah tidak boleh mendahului ya, karena di sini harus antri, teman-teman ya. Kalau misalnya di ATM kan kita harus antri, ya kan, ngapain nyerobot-nyerobot. Nah, itulah akar dari permasalahan di sini, teman-teman. Nah, karena ini masalahnya adalah antrian, bukan masalah pertikaiannya ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, di sini lebih kepada sila ke-5, teman-teman ya. Seperti itu, bukan kemanusiaan ya, teman-teman ya. Karena di sini kuncinya adalah orang tersebut itu tidak mau antri, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban, ya kan, dengan mendorong dan juga apalagi tadi. Kemudian si korban pun juga tidak tinggal diam, yaitu membalasnya dengan menendang ke arah tubuh pelaku. Nah, ini teman-teman ya. Jadi masalah pokoknya adalah antri. Jadi orang itu harus antri kalau misalnya mau ngambil uang. Oleh karena itu, antrian merupakan masuk ke keadilan sosial, sehingga orang itu masuk ke dalam Pancasila. Permasalahan ini masuk ke dalam Pancasila yang kelima ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa terima juga ya. Lanjut ya, nomor 9. Tim penyelamat bergegas mencari korban yang terjebak di antara reruntuhan di Palu saat tengah. Ya, apa nih maksudnya saat tengah nih? Kemudian sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian di antara Hotel Roa-Roa. Ini ada, nggak apa-apa lah ya, ini nggak apa-apa. Ini mungkin ada yang salah ketik atau tipe gimana ya, nggak apa-apa. Restoran Dunia Baru, Pantai Taise, dan juga Perumahan Balaroa. Tim SAR gabungan berharap masih bisa menemukan korban selamat akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat lalu ya, tanggal 28 bulan 9 ya. Kemudian di antara reruntuhan hotel bertingkat 8, Roa-Roa Hotel sempat terdengar suara minta bantuan hingga Sabtu 29 bulan 9 ya. Diperkirakan ada 50 orang terjebak reruntuhan bangunan. Kami berupaya sebaik mungkin. Waktu menjadi sangat penting di sini untuk menyelamatkan orang, ungkap Muhammad Sayugi, Kepala Basarnas. Alat berat masih dalam perjalanan, ungkapnya seperti dikutip dari Associated Press. Upaya tindakan dilakukan oleh tim penyelamat merupakan bentuk pengamalan sila keberapa? Pancasila sila keberapa? Ya, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita cek dulu di sini teman-teman ya. Jadi di sini adalah tim penyelamat ini bergegas untuk mencari korban. Nah, di sini teman-teman ya. Berarti orang di sini, tim SAR juga masih berharap masih bisa menemukan korban selamat. Nah, ini di sini adalah berkaitan tentang kemanusiaan ya teman-teman ya. Nah, udah jelas. Berarti jawabannya ya ada B, ya kan? Jadi teman-teman, ini kuncinya adalah berkaitan tentang kemanusiaan ya. Menolong orang yang terkena musibah, yaitu gempa bumi dan juga terkena tsunami teman-teman ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut ya, nomor 10. Siapa yang belum kenal dengan Ahmad Zaki? Sebagai informasi nih ya, pria ini adalah sosok di balik nama besar Bukalapak. Selain pendiri, Zaki adalah CEO perusahaan tersebut. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang bertujuan untuk memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia agar dapat menjual produknya dengan cara yang lebih mudah, yaitu lewat online.
Kini Bukalapak telah menjadi salah satu e-commerce yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penjualan mencapai 20% per bulan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Bukalapak juga telah berhasil menjadi marketplace yang mampu mengumpulkan kelompok penjual di Indonesia hingga lebih dari 150.000 pelapak, 25.000 seller, dan 60.000 user, ya, bukan user. Semua kesuksesan itu tentu saja berkat kerja keras sang founder Ahmad Zaki yang harus jatuh bangun dalam mengembangkan Bukalapak hingga besar seperti sekarang, ya. Kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan sila keberapa? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama. Ya, jawabannya adalah yang mana teman-teman? Kita cek dulu ya. Jadi di sini teman-teman ada kata-kata atau kalimat ya, bahwa Bukalapak itu adalah salah satu e-commerce yang bertujuan untuk memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia. Nah, dapat menjual dengan cara yang lebih mudah dan yaitu lewat online ya. Nah, berarti teman-teman di sini adalah tujuannya Ahmad Zaki dalam menciptakan atau membuat aplikasi Bukalapak ya, startup Bukalapak, berarti adalah tujuannya ada agar memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia untuk menjual produknya. Berarti di sini adalah berkaitan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman ya. Karena di sini Bukalapak itu berarti membuat startup ini itu tujuannya adalah untuk memakmurkan ya para warga yang ada di Indonesia dengan cara mereka bisa berjualan secara online. Nah, oleh karena itu berarti karena cakupannya adalah sosial, berarti di sini adalah yang A, teman-teman ya. Jawabannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sila kelima. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Kita lanjut di part 3-nya ya, supaya nggak terlalu panjang. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya ada yang salah, silahkan komen di kolom komentar ya. Karena saya bisa saja salah, silahkan dievaluasi ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di part 3-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.